Halo anak-anak, sekarang kita akan belajar PLH dengan judul baru, lingkungan biotik. Yuk kita simak penjelasannya. Lingkungan ada dua macam, yaitu lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Lingkungan biotik adalah lingkungan yang terdiri dari makhluk hidup. Apa saja sih makhluk hidup itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan lingkungan abiotik adalah lingkungan yang terdiri dari benda-benda tidak hidup. Contoh lingkungan abiotik: ruangan kelas, ruang keluarga, dan ruang tidur, di mana di dalam ruangan tersebut terdapat benda-benda yang tidak hidup atau benda-benda mati. Misalnya di ruang kelas terdapat papan tulis, lemari, meja, kursi, semuanya adalah benda-benda mati ya. Ciri-ciri dari makhluk hidup yaitu 1. Dapat bernapas atau memerlukan udara. Ya, misalnya ikan. Tuh lihat, ikan sedang berenang di dalam air, tetapi meskipun dalam air ikan tersebut bernapas. Coba perhatikan ciri-ciri ikan bernapas itu. Ya, ada gelembung-gelembungnya. Itu menandakan kalau ikan sedang bernapas. Begitu juga manusia, menghirup udara melalui hidung dan mengeluarkannya juga. Itu tandanya sedang bernafas. Yang kedua, makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman, di mana tubuh kita itu perlu air, perlu makanan. Kalau tidak, nanti tubuh kita akan lemas, letih, lesu, belajar juga jadi tidak semangat. Kalau tidak makan dan minum terus, bisa-bisa badan kita sakit juga loh. Ya, demikian juga dengan hewan. Hewan itu memerlukan makanan dan minuman. Contohnya sapi, yaitu makanannya rumput. Begitupun juga dengan tanaman. Tanaman itu memerlukan makanan dan minuman. Makanan tanaman yaitu berupa pupuk. Sedangkan air yang kita siram yaitu adalah untuk minumannya, ya, supaya tanaman itu segar, tidak layu. Berarti harus diberi pupuk dan disiram setiap hari. Ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga adalah dapat berkembang biak atau bertambah banyak. Misalnya manusia itu dengan hamil, ya, akan ada adik kecil, berarti bertambah anggota keluarga. Sedangkan hewan, contohnya ayam, dia akan bertelur. Dari telur-telur itu akan keluar anak ayam yang lucu. Jadi jumlah ayam bertambah banyak. Demikian juga dengan pohon, ya, atau tanaman, tumbuhan. Contohnya pohon pisang. Coba perhatikan gambarnya. Di bawahnya ada tunas yang kecil. Itu adalah anak-anak dari pohon tersebut. Nah, tunas tersebut akan tumbuh besar seperti pohon induknya. Ciri-ciri makhluk hidup yang keempat adalah tumbuh. Tumbuh artinya bertambah besar, bertambah berat, dan bertambah tinggi. Coba kalian perhatikan gambarnya, di mana manusia diawali dari bayi, kemudian anak-anak, remaja, dewasa, dan menjadi kakek
kakek atau nenek. Sedangkan hewan, contohnya ayam, dimulai dari telur. Kemudian telur itu menetas menjadi anak ayam dan menjadi ayam dewasa. Demikian juga dengan halnya tanaman, mulai dari biji, ya keluar akar, keluar lagi tumbuh tunas, dan berikutnya menjadi pohon yang besar. Ciri-ciri makhluk hidup yang kelima yaitu dapat bergerak atau berpindah tempat. Misalnya manusia itu bergerak dengan cara menari, kemudian berpindah tempat dengan cara berlari, berjalan, ya. Kalau contohnya hewan, kelinci, dia akan melompat-lompat, dia akan berpindah ke sana kemari, ya. Itu ciri-ciri dari makhluk hidup. Sedangkan benda mati kan nggak mungkin ya lari ke sana, lari ke sini. Kalau benda yang mati atau yang tidak hidup pasti akan diam di tempat, kecuali ada yang menggerakkannya. Nah, anak-anak, kita harus menjaga dan merawat lingkungan dengan baik. Bagaimana sih caranya? Cara menjaga dan merawat lingkungan: 1. Membuang sampah pada tempatnya. 2. Tidak mencoret-coret dinding atau tembok, ya, baik dinding di dalam rumah, dinding di dalam kelas, atau di luar kelas, atau di tempat-tempat umum. Tidak boleh coret-coret sembarangan karena akan mengotori lingkungan, tidak terlihat bagus. Kemudian yang ketiga, menjaga dan merawat tanaman, yaitu tadi ya, dengan memberi pupuk, dengan menyiram. Yang keempat, menjaga dan merawat binatang dengan caranya memberi makan, memberi kandang, ya. Kemudian membiarkan binatang liar hidup bebas, terutama hewan-hewan yang hidup di hutan. Biarkan saja mereka hidup di hutan, jangan diganggu dengan diburu atau dipelihara, misalnya monyet, ular. Anak-anak, sekian dulu ya penjelasan dari Ibu. Terima kasih bagi yang sudah menyimak dengan baik. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Dadah.